Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas satu gagasan yang kuat banget ya. Dari sumber yang Anda bagikan, judulnya Tubuh Kita Adalah Bait Suci, Jangan Dikotori. Betul. Ini konsep yang mungkin sering kita dengar, tapi kadang maknanya belum benar-benar meresap gitu. Iya kan? Makanya misi kita hari ini jelas nih. Kita coba gali intisarinya. Kenapa sih tubuh disebut bait suci? Dan apa ya artinya ini buat pilihan-pilihan Anda sehari-hari? Oke? Sumber Anda ini langsung ke intinya loh. Mengutip 1 Korintus 6, bunyinya kan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ini kayaknya bukan sekedar kiasan aja ya. Tepat sekali. Ini pergeseran pemahaman yang fundamental banget. Kalau di Perjanjian Lama, kan bait suci itu ya bangunan fisik di Yerusalem, pusat hadirat Allah itu. Iya, tempat itu ya. Nah, materi Anda ini menyoroti gimana karya Kristus itu mengubah total paradigma ini. Jadi hadirat Tuhan itu sekarang nggak lagi terpusat di satu lokasi geografis saja. Oh, gitu. Terus di mana dong sekarang? Justru itu intinya. Lewat Roh Kudus, nah sekarang ini tubuh setiap orang percaya itulah yang jadi tempat kediamannya yang kudus. Nah, ini terjadi karena penebusan Kristus, memungkinkan hubungan pribadi, langsung rohnya tinggal di dalam kita. Wow. Sumber Anda nyebutin ini ngasih tubuh kita setidaknya 3 fungsi luar biasa. Ya, tempat tinggal Roh Kudus, terus jadi sarana melayani Tuhan dan sesama, dan juga cermin kekudusannya buat dunia. Tempat tinggal Roh Kudus? Itu implikasinya gede banget ya. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penting nih yang juga diangkat di catatan Anda. Kenapa Tuhan kok peduli banget supaya tubuh ini dijaga? Motivasinya apa sih? Nah, materi Anda ngasih beberapa alasan kuat sih. Tapi kalau disarikan, intinya itu soal identitas dan kepemilikan. Pertama, ada gagasan udah dibeli lunas. Oh, yang pakai darah Kristus itu ya, di 1 Korintus juga kan? Betul, 1 Korintus 6 ayat 20. Artinya tubuh Anda ini udah bukan properti pribadi lagi yang bisa seenaknya diperlakuin, tapi udah jadi milik Tuhan yang berharga. Semacam aset kudus gitu ya? Bisa dibilang itu. Kedua, sumber ini juga realistis loh ngelihat tantangan dunia. Ada tarik-menarik terus nih antara keinginan daging sama pimpinan roh, kayak di Galatia itu jelasin. Iya, iya. Nah, menjaga tubuh itu artinya secara sadar milih jalurnya Roh Kudus di tengah tekanan itu. Ketiga, tubuh ini adalah tindakan fisik kita lah, kasih dan terang Tuhan itu jadi nyata buat orang lain. Kayak panggilan di Roma 12 itu untuk mempersembahkan tubuh. Jadi bukan soal aturan kaku aja ya, tapi kesadaran status baru tubuh kita, ruang sakral milik Tuhan yang aktif di dunia. Oke. Persis. Nah, kalau tubuh ini memang sepenting dan sekudus itu, pertanyaan logis berikutnya kan, gimana cara kita menjaganya secara nyata? Ini bagian praktisnya nih, yang diangkat juga di materi Anda. Betul. Dan sumber Anda membaginya jadi 3 area utama yang saling nyambung. Pertama, kekudusan fisik. Ini nggak cuma soal hindarin hal yang jelas merusak kayak dosa seksual yang diperikatkan keras di 1 Korintus 6 ayat 18 itu, atau zat adiktif. Oke. Tapi juga ada aspek proaktifnya, ngerawat kesehatan, pola makan, istirahat cukup, olahraga, itu sebagai bentuk penghargaan dan pengelolaan yang baik atas rumah Tuhan ini. Wah. Jadi jaga kesehatan itu bagian dari spiritualitas juga ya kalau ngelihatnya gitu. Sangat. Nah, area kedua itu pikiran. Penulis materi Anda nekenin banget pentingnya filter mental. Nolak pikiran negatif, kotor, bohong, dan secara aktif ngisinya dengan apa yang benar, mulia, adil, suci, kayak anjuran Filipi 4:8 itu. Ini butuh disiplin sih, untuk terus ngarahin pikiran ke firman Tuhan dan kebenarannya. Seringnya lewat doa dan perenungan gitu. Kedengarannya kayak menjaga pintu masuk ke diri kita gitu ya. Terus yang ketiga apa? Area ketiga, hati. Ini nyangkut kondisi batin kita. Sumber Handa nyorotin pentingnya ngelepasin racun emosional, kayak kepahitan, iri hati, atau marah yang nggak selesai. Oh, iya. Sebaliknya, kita didorong aktif numbuhin buah roh yang di Galatia 5 tuh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, dan seterusnya. Intinya miara taman hati biar subur dengan karakter Kristus. Salah satunya, ya lewat pengampunan, hubungan yang sehat. Sumber Anda terus ngerangkum langkah praktisnya, intinya sih keselarasan ya, gaya hidup sehat buat tubuh, input positif dan firman buat pikiran, doa dan hubungan baik buat hati, terus komunitas dan pelayanan buat roh. Semua kerjasama jagain bait suci ini. Iya, kesimpulan besarnya, seperti yang ditekankan di materi Anda,
tubuh Anda ini jauh lebih dari sekedar cangkang biologis. Ini kediaman sementara Roh Kudus di bumi. Kalau kita benar-benar internalisasi kebenaran ini, harusnya ngubah total cara pandang kita. Nggak lagi mikir, ini tubuhku, bebas mau ngapain aja gitu ya. Betul. Tapi jadi, ini tubuh Tuhan, gimana aku bisa hormatin dia lewat tubuh ini? Ini ngingetin lagi ke Roma 12 ayat 1 yang tadi kita singgung ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati ternyata nyambung banget sama gimana kita memperlakukan tubuh kita sehari-hari. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih dalam. Gini, kalau Anda sungguh-sungguh percaya dan hayati bahwa pribadi Tuhan sendiri, lewat Roh Kudus, secara nyata tinggal di dalam diri Anda detik ini juga. Kira-kira, gimana kesadaran yang konkret ini, bukan teori aja ya, akan ngebentuk keputusan-keputusan Anda hari ini? Mulai dari yang kecil, misalnya apa yang Anda tonton atau makan, sampai keputusan besar dalam hidup Anda. Gimana kehadiran yang konstan itu mengubah cara Anda menjalani hidup, lebih dari sekedar daftar aturan boleh dan nggak boleh.